Tidak semua pesepak bola lahir dari lapangan hijau yang rapi. Beberapa lahir dari suara tembakan, sirene perang, dan rumah yang tak pernah benar-benar disebut rumah. Saat anak-anak seusianya belajar menendang bola di halaman rumah, Luka Modric justru belajar bagaimana caranya bertahan hidup. Ia tumbuh sebagai pengungsi, kehilangan tempat bersandar, dan hidup berpindah-pindah di tengah perang. Tak ada akademi mewah, tak ada sepatu mahal. Hanya satu hal yang ia pegang erat, bola dan mimpi untuk keluar dari neraka bernama perang. Ini bukan kisah kesuksesan yang lahir dari privilege, tapi kisah tentang perjuangan seorang anak pengungsi yang bertransformasi menjadi maestro lapangan hijau. Namanya Luka Modric. And there is the man with the golden ball, the Ballon d'Or for Luka Modric. Huge fan of Luka Modric. In whatever type of midfield player you like, whether it be a Kante player, an aggressive midfield player, if you like these silky footballers, in my opinion, I think Luka Modric is the best in the world. He has been for a couple of years now and fully deserves the Ballon d'Or in my opinion. Luka Modric lahir pada 9 September 1985 di Zadar, Kroasia, sebuah kota indah di tepi Laut Adriatik yang kala itu masih menjadi bagian dari Yugoslavia. Namun keindahan itu tak bertahan lama. Memasuki era 1990-an, kota Zadar berubah drastis. Dari kota pesisir yang tenang menjadi saksi dentuman perang dan konflik berdarah yang merenggut rasa aman banyak keluarga, termasuk keluarga Luka Modric. Pada 8 Desember 1991, perang benar-benar menyentuh hidupnya. Desa tempat Modric kecil dibesarkan digempur serangan bom oleh tentara Serbia. Konflik bersenjata pun pecah. Dalam sekejap, segalanya direnggut. Sadisnya, tragedi terbesar datang dari orang yang paling dekat dengannya. Sang kakek, sosok yang selalu menemani hari-hari Modric kecil, tewas ditembak tentara Serbia saat sedang mengembala ternak. Sejak hari itu, hidup Luka Modric berubah selamanya. Ia dan keluarganya terpaksa mengungsi dengan tinggal di tenda darurat, tanpa listrik, tanpa air. Hanya bertahan hidup di tengah ketidakpastian dan ketakutan. Rumah yang seharusnya menjadi tempat pulang dibakar hingga tak tersisa. Luka Modric dan keluarganya pun tak lagi punya tempat tinggal. Mereka terpaksa mengungsi, berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya, bukan untuk mencari kehidupan yang lebih baik, melainkan sekedar bertahan hidup dan tetap selamat. Di tengah kekacauan itu, ayahnya harus pergi. Panggilan negara harus dipenuhinya dengan menjadi tentara Kroasia dan harus meninggalkan Luka Modric bersama sang ibu dan adik-adiknya. Sejak usia yang masih terlalu dini, Modric dipaksa memahami arti kehilangan dan ketakutan. Hidup yang nyaman berubah dalam sekejap, tanpa peringatan, tanpa pilihan. Peristiwa itu meninggalkan luka yang tertanam begitu dalam. Namun dari luka itulah perlahan tumbuh bara semangat dalam diri Modric kecil. Di tengah dunia yang porak-poranda, satu-satunya pelarian yang ia miliki hanyalah bola sebagai teman setia yang menemaninya melupakan perang meski hanya sejenak. Luka Modric tumbuh dengan kehidupan yang jauh dari kata normal bagi seorang anak. Alih-alih bermain tanpa beban, ia justru dibesarkan dalam ketegangan perang, di mana suara ledakan, rasa takut menjadi bagian dari hari-hari yang harus ia jalani bersama keluarganya. Singkat cerita, di tengah kerasnya hidup pasca perang, Modric mulai menapaki dunia sepak bola profesional bersama Dinamo Zagreb pada tahun 2003. Setelah sebelumnya menimba ilmu sepak bola di Akademi Muda NK Zadar. Jalannya pun tak instan. Setelah resmi bergabung dengan Dinamo Zagreb, ia harus ditempa dulu lewat masa peminjaman ke Zrinjski Mostar di Bosnia Herzegovina dan Inter Zapresic di Kroasia. Tempat Modric belajar bertahan
tumbuh dan membuktikan bahwa dirinya layak bertahan di sepak bola level tertinggi. Setelah malang melintang dipinjamkan ke klub, ia kembali ke Dinamo Zagreb dan bersinar di sana. Sukses di klub tersebut dan menjadi bintang di Liga Kroasia, Tottenham Hotspur datang meminangnya. Premier League sempat meragukannya karena fisiknya yang dianggap terlalu kecil untuk sepak bola Inggris yang keras. Tapi Modric menjawab dengan performa, bukan kata-kata. Ia menjadi jantung permainan Tottenham dan membuktikan bahwa kekuatan tak selalu terletak pada otot, tapi pada otak dan nyali. Hijrah ke Premier League dan bergabung dengan Tottenham Hotspur menjadi langkah besar yang menandai awal perjalanannya di panggung sepak bola elit Eropa. Di Spurs, Modric jadi otak permainan, ngatur tempo, bikin lini tengah hidup. Dari yang diremehkan, dia berubah menjadi salah satu gelandang paling berpengaruh di Premier League saat itu. Tak puas berkarir di tanah Britania, pada musim panas 2012, perjalanan Luka Modric mencapai babak baru. Dengan nilai transfer sekitar 30 juta pound sterling, ia resmi berseragam Real Madrid, klub terbesar di dunia, sekaligus panggung tertinggi bagi bocah yang dulu tumbuh di tengah perang dan pengungsian. Namun, publik Santiago Bernabeu seakan-akan tak peduli atas kedatangannya. Saat Real Madrid memperkenalkannya, tak ada gelap gempita, tribun nyaris sepi, sorotan kamera pun minim. Luka Modric datang tanpa label bintang besar, justru dibebani cibiran, bahkan dicap sebagai salah satu rekrutan terburuk yang pernah dibuat Real Madrid. Namun dari sunyi itulah, Modric memilih berbicara lewat permainan. Perlahan, satu demi satu keraguan ia runtuhkan, hingga kritik berubah menjadi tepuk tangan. Namanya pun menjelma menjadi simbol ketenangan, kecerdasan, serta kejayaan di jantung lini tengah Real Madrid. Luka Modric menjadi bagian tak tergantikan di era keemasan Real Madrid. Ia menjadi maestro lini tengah dengan elegan, menjadi motor dari 3 gelar Liga Champions beruntun di tahun 2015, 2016, 2017. Hingga kini, Modric telah mengoleksi berbagai trofi utama bersama Los Blancos. Liga Champions, La Liga, Copa del Rey membuatnya tercatat sebagai salah satu pemain paling berprestasi dalam sejarah panjang Real Madrid. Tak berhenti sampai di situ, Luka Modric mencapai puncak tertinggi dalam karirnya. Pada tahun 2018, ia menorehkan sejarah dengan meraih Ballon d'Or, penghargaan paling prestisius dalam dunia sepak bola. Sebuah momen ikonik yang sekaligus mengakhiri dominasi dua raksasa, Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, yang telah menguasai penghargaan tersebut selama hampir 1 dekade. Bagi Modric, ini bukan sekedar trofi individu, melainkan simbol kemenangan seorang anak perang yang pernah kehilangan segalanya, kini berdiri di puncak dunia. Puncak karir dan jejak kenangan sang maestro bersama El Real harus terhenti. Di usianya yang sudah tak lagi muda, yaitu 40 tahun, membuat kapten timnas Kroasia itu meninggalkan Real Madrid dan bergabung dengan raksasa Italia, AC Milan, lewat free transfer. Karir Modric tak hanya mentereng di level klub, tapi juga bersama timnas Kroasia. Modric menjelma menjadi jangkar yang tak tergantikan bagi timnas Kroasia. Ia hadir di setiap panggung besar yang dilalui negaranya, dari Piala Eropa UEFA 2008 hingga 2024, serta Piala Dunia 2006 sampai 2022. Di setiap turnamen itu, Modric bukan hanya bermain, tapi ia juga memimpin,
menenangkan, dan menjadi denyut nadi permainan Kroasia. Sebuah bukti bahwa ketangguhan mental yang lahir dari masa kecil penuh luka telah menjadikannya sosok pemimpin sejati di level tertinggi. Dari tenda pengungsian tanpa listrik, tanpa air, dari suara bom dan kehilangan orang tercinta, Luka Modric tumbuh bukan hanya sebagai pesepak bola, tapi sebagai simbol ketahanan hidup. Ia tak pernah memilih jalan yang mudah. Setiap langkahnya ditempa luka, setiap prestasinya lahir dari ketabahan. Ketika dunia meragukannya, Modric menjawab dengan kerja keras. Kisah Luka Modric bukan sekadar tentang trofi, Ballon d'Or atau final Piala Dunia. Ini adalah cerita tentang seorang anak kecil yang menolak menyerah pada takdir. Ia membuktikan bahwa dari reruntuhan perang bisa lahir legenda yang mengubah sejarah.